Shalom Alaikum, Katkisten, kita berjumpa kembali dalam Katkit Katekese sedikit, masih dalam rubrik Kabul, Katekese Bulan Liturgi. Ini merupakan seri yang keempat dalam bulan liturgi 2026 dengan judul Imam Agung. Sebagai manusia, Yesus Kristus bukan lahir dari golongan imam Yahudi, melainkan dari garis keturunan raja. Maka, selama hidupnya Yesus tak pernah melaksanakan fungsi keimaman di Bait Allah di Yerusalem. Namun secara teologis, Yesus Kristus adalah Imam Agung Perjanjian Baru. Apa maksudnya kalimat ini? Untuk memahaminya, kita perlu membuka surat Ibrani pada pasal yang kelima ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Saudara-saudari, menurut surat Ibrani, imam adalah pribadi yang menghubungkan kembali manusia dengan Allah yang telah terpisah. Dengan persembahan dan kurban, imam mendamaikan kembali manusia dengan Allah. Dengan pemahaman seperti itu, kita mudah mengerti mengapa Yesus Kristus disebut imam, karena beliau mempersembahkan kurban yang adalah dirinya sendiri. Imam yang mempersembahkan kurban yaitu dirinya sendiri. Dalam kerangka ini kita dapat menyebut Yesus Kristus sang imam sekaligus sang kurban. Yesus Kristus sang imam sekaligus sang kurban. Semoga cukup mudah memahami kenapa Yesus Kristus disebut imam. Peran unik, yaitu peran yang satu-satunya dari Yesus Kristus sebagai sekaligus imam, sekaligus kurban, ini memang tak tergantikan. Beliaulah imam selama-lamanya. Lalu untuk apa ada imam-imam dalam gereja Katolik kalau sudah ada Yesus sebagai imam untuk selama-lamanya? Begini saudara-saudari, imam-imam dalam gereja Katolik tidak lain dan tidak bukan, tanda petik, memerankan pribadi Kristus sang imam agung yang memang tak tergantikan itu. Itulah kenapa para imam Katolik senantiasa melaksanakan pelayanan sakramental secara in persona Christi, dalam pribadi Kristus atau atas nama Kristus, atau dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, tanda petik, memerankan Kristus. Frasa ini dapat diterjemahkan menjadi atas nama pribadi Kristus atau selaku pribadi Kristus. Dalam bahasa sederhana, sesungguhnya Kristuslah yang melaksanakan sakramen-sakramen melalui imam-imam Katolik itu. Contoh yang lebih konkret, sesungguhnya Kristuslah yang mengucapkan kata-kata konsekrasi, inilah tubuhku, dengan tanda petik meminjam, tanda petik, meminjam suara dan diri seorang imam Katolik. Melalui suara si imam, umat mendengar suara sang imam agung yang sejati. Contoh di atas menyebut konsekrasi dalam kurban misa, sebab dalam perayaan itulah hakikat pelayanan keimaman terlihat paling kentara. Pedoman umum Misale Romawi, PUMR artikel yang keempat, merumuskannya dengan utuh, demikian bunyinya. Hakikat pelayanan imamat tampak jelas dalam perayaan Ekaristi, yaitu dalam tempat dan tugas yang khusus diperuntukkan bagi imam. Pelayanan itu dipercayakan kepada imam yang selaku pribadi Kristus mempersembahkan kurban dan memimpin umat beriman yang berhimpun. Tugas imam itu diuraikan dengan jelas dalam prefasi Misa Krisma pada hari Kamis dalam Pekan Suci. Sebab pada hari itu diperingati penetapan imamat. Dalam prefasi itu digambarkan bahwa kuasa imamat itu diserahkan dengan penumpangan tangan. Di situ disebutkan juga tugas-tugas imam sehingga menjadi jelas bahwa dalam pelayanan imamat Kristus melangsungkan kuasanya sendiri sebagai imam agung Perjanjian Baru. Nah, demikian kutipan dalam PUMR artikel yang keempat. Kalimat-kalimat dalam artikel keempat itu demikian bernas, menggambarkan seperti apa peran dan posisi imam-imam Katolik di hadapan Kristus dan bagi umat beriman Kristen. Melalui pelayanan imamat, Kristus melaksanakan kuasanya sebagai imam agung di tengah umatnya.
Oleh karena itu, saudara-saudari semuanya, hayatilah bahwa Kristus sendiri yang sedang berkata-kata ketika dikau mendengar seorang imam mengucapkan kata-kata, terutama kata-kata konsekrasi dalam kurban misa. Juga kata-kata Kristus dalam setiap pembacaan Injil. Itu semua kata-kata Kristus sendiri meminjam suara seorang imam Katolik. Semua yang Anda dengar dalam kurban misa itu, Anda dengar sendiri dari suara Sang Imam Agung Perjanjian Baru. Itulah Sang Kristus. Shalom Alaikum.